Hai guys, kali ini kita mau ngobrol santai tentang investasi lagi nih. Sebenarnya ngopi dulu nih. Jadi kita santai aja ngomong buat buat kalian yang masih belum juga berinvestasi. Sekarang udah tahun 2021, bulan Mei 2021. Masih juga mikir-mikir untuk berinvestasi. Bener-bener. Kali ini kita akan bahas lagi tentang investasi khusus buat kalian yang baru mulai atau belum mulai sama sekali belum mulai berinvestasi ya. Kalian benar-benar harus simak video ini. Benar. Yo guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. So guys, senang rasanya ya berjumpa lagi dengan kalian semua tentunya ya. Kembali seperti biasa, Tia Channel informasi dan edukasi kembali datang menyapa kalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan rezeki, diberikan perlindungan, dan juga kesehatan yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa tentunya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang, bukan belajar sih, kita ngobrol santai ya tentang investasi ya, sambil ngopi guys. Sambil ngopi ya. Ngopi. Jadi biar seger gitu ya. Bentar ya, kita ngopi dulu ya. Ini mantap bener. Ngomong-ngomong, kalian suka ngopi nggak nih? Kalian suka ngopi nggak? Kalau kalian suka ngopi, jenis kopi apa yang kalian suka? Kalian suka kopi pahit? Apa kalian suka kopi susu? Apakah kalian suka cappuccino atau frappuccino atau apa? Tiap orang beda-beda seleranya ya. Kalau Tia Channel sih lebih suka kopi cappuccino ya. Kan udah ada yang sasetan itu cappuccino, jadi tinggal diseduh udah enak banget ya. Mantap guys. Dan yang bikin kopi ini spesial apa guys? Yang bikin kopi ini spesial. Lihat gelasnya, ini gelasnya ada di gelas SpongeBob ya. Jadi ada rasa laut sedikit lah, campur dengan SpongeBob ya. Jadi mantap ya. Rasanya mantap. Jadi ini kopi SpongeBob mantap. Oke guys, jadi tentu aja kita akan ngomong-ngomong soal investasi ya. Soal berinvestasi. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya, buat kalian yang baru datang, subscribe channel ini. Bagi kalian yang lain, dukung terus untuk perkembangannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So, kita bahas aja langsung ya. Yuk, simak. Jadi guys, buat kalian yang belum mulai berinvestasi, kapan kalian mau mulai berinvestasi? Sekarang udah tahun 2021 guys, 2021 ya. Bulan Mei, sudah hampir pertengahan tahun, sebentar lagi habis menuju ke 2022. Betul. Dan saya selalu mengingatkan dari tahun kemarin ya, 2020 ya, untuk mulai berinvestasi. Kalau misalkan kalian masih sampai sekarang gitu ya, masih belum mau untuk berinvestasi, masih belum mulai. Kenapa? Apa kalian terlalu banyak mikir? Apakah kalian takut atau gimana? Sebetulnya kalau kita nggak mulai, kapan akan istilahnya apa ya? Kapan akan merasakan hasilnya? Betul nggak? Jadi kita harus mulai dikit-dikit aja. Jadi jangan nunggu nanti. Karena apa? Karena kebanyakan orang berpikir seperti ini ya. Kadang orang berpikir itu kan investasi itu kan membutuhkan uang yang besar katanya. Sebetulnya enggak guys. Investasi itu nggak perlu uang yang besar, nggak perlu uang nggak perlu uang yang wah atau banyak atau seperti apa. Karena investasi itu bisa dimulai dari yang kecil guys. Bahkan kamu bisa mulai dari Rp10.000 saja. Rp10.000 guys, kalian sudah bisa mulai berinvestasi. Jadi dengan uang kecil, mulailah dengan uang yang kecil. Setelah terbiasa dengan uang yang kecil, tentunya kalian bisa mencoba dengan uang yang besar. Seperti itu. Nah, ada yang bilang, "Bang, nanti saja saya mulai berinvestasi kalau misalkan saya sudah kaya." Salah guys. Kalau misalkan pola pikiran kalian seperti itu, menunggu berinvestasi nanti ketika kalian sudah menjadi kaya, mungkin pola pikir kalian itu harus dibalik ya. Jadi bukan menunggu kaya untuk berinvestasi, tapi berinvestasilah untuk menuju jalan menuju kekayaan itu. Jadi
Berinvestasilah sebelum kalian kaya, biar nanti kalian kaya. Jadi jangan menunggu kaya untuk berinvestasi, tapi berinvestasi untuk menjadi kaya. Seperti itu ya. Jadi pola pikir harus dibalik. Dan kemudian guys, untuk berinvestasi itu kita gimana caranya gitu untuk menyisihkannya. Kita mulai dari yang terkecil, berapapun penghasilan kalian, pendapatan kalian, gaji kalian, income kalian, apapun yang kalian dapatkan, kalian bisa pisahkan ya. 10% aja, 10% aja dari penghasilan kalian atau pendapatan kalian untuk diinvestasikan. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Kita coba mulai dari yang sedikit dulu ya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi coba sisihkan 10% saja guys. 10% dari penghasilan kalian atau pendapatan kalian untuk diinvestasikan. Nah kemudian ada juga yang bingung. Kalau misalkan mau mulai berinvestasi, Bang harus berinvestasi di mana? Apa platformnya, apa aplikasinya, atau apa investasinya apa gitu, alat investasinya apa. Nah guys, untuk berinvestasi ya, untuk investasi kan itu sesuai dengan tujuannya ya. Sebelum kalian berinvestasi itu kalian harus tentukan tujuannya dulu. Apa, ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka panjang. Kenapa sih harus dipilah-pilah? Karena dipilah-pilah agar nanti hasil investasi yang kalian lakukan itu bisa maksimal hasilnya. Jadi ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Dan contoh jangka pendek itu seperti apa sih Bang? Contoh jangka pendek itu kalau misalkan kalian mau membeli handphone baru ya, atau misalkan kalian mau beli jaket, atau misalkan kalian mau beli komputer atau beli apalah dalam kurung waktu kurang dari 1 tahun. Jadi itu jangka pendek. Segala sesuatu yang kalian targetkan. Makanya kalau misalkan kalian punya punya buku target lah ya, buku target atau target, ada target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini salah satu edukasi tentang finansial juga ya. Jadi kalian harus punya target-target tertentu. Jadi kalian bisa memenuhi segala kebutuhan kalian ya, baik yang sedang kalian butuhkan sekarang maupun yang akan datang. Baik lagi ya. Jadi jangka pendek itu contoh kalian mau beli apa gitu ya, jangka pendek dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Nah kalian bisa berinvestasi pada reksadana guys, pada reksadana, pada deposito, pada obligasi. Reksadana kalian bisa pilih reksadana pasar uang ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton video channel yang sebelumnya tentang reksadana ya. Kemudian kalau misalkan kalian punya tujuan jangka menengah, tujuan jangka menengah itu biasanya di atas 1 tahun, di atas 1 tahun sampai 5 tahun ya, 1 tahun sampai 5 tahun itu jangka menengah guys. Untuk jangka menengah ini kalian bisa berinvestasi pada reksadana juga, karena reksadana itu kan bermacam-macam jenisnya ya. Tapi kalian pilihlah di reksadana obligasi gitu, obligasi atau pendapatan tetap ya. Pendapatan tetap itu bagus untuk menuai hasilnya di atas 1 tahun ya, di atas 1 tahun sebelum 5 tahun. Dan kemudian guys, kalian juga bisa coba untuk misalkan kalian pengen coba berinvestasi di saham ya, kalian bisa coba juga di saham, tapi di saham tuh di istilahnya di saham-saham yang benar-benar punya fundamental yang bagus guys. Dan buat buat saham-saham ini kalian juga kan harus pilih ya, harus pilih sekuritas yang benar. Gimana cara pilihnya? Kalian bisa browsing aja langsung ke idx.co.id ya. Pilih saham-saham atau broker-broker teraktif dan istilahnya teraktif dan terpercaya, dan istilahnya top lah ya, 10 top broker terhebat gitu, terbaik di Indonesia ya. Kemudian kalau misalkan kalian ingin berinvestasi untuk jangka panjang ini seperti apa contohnya? Jangka panjang ini contohnya ya, tadi jangka pendek menengah ya. Jangka menengah contohnya apa? Jangka menengah contohnya kalau misalkan untuk yang udah punya keluarga ya, untuk pendidikan anak misalkan ya, biaya masuk SMP, biaya masuk SMA, ataupun kalau misalkan buat kalian yang ingin berlibur, misalkan kalian punya rencana 2 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan lah untuk berlibur ke luar negeri, ataupun yang punya rencana untuk melakukan DP rumah dalam 4 tahun atau 3 tahun ke depan. Jadi kalian bisa gunakan tadi ya reksadana obligasi atau reksadana campuran juga bisa. Kemudian saham-saham di yang saham-saham fundamentalnya bagus atau yang kita kenal dengan blue chip ya. Kalau kalian kenal tuh istilahnya blue chip gitu. Nah buat yang jangka panjang guys, jangka panjang itu contohnya apa? Jangka panjang itu contohnya kalau misalkan kalian mau
pensiun, jadi mempersiapkan dana untuk pensiun, ataupun kalau buat yang muslim ya untuk umroh gitu ya. Kalau buat yang Kristen mungkin untuk perjalanan ke Israel. Itu jangka panjang guys, untuk jangka panjang. Atau misalkan untuk anak-anak untuk kuliah, kalau misalkan anaknya masih kecil itu kan jangka panjang di atas 5 tahun. Nah kalau untuk di atas 5 tahun ini guys, kalian bisa investasikan juga di reksadana, masih bisa diinvestasikan di reksadana saham, atau kalian bisa juga berinvestasi di emas guys ya. Berinvestasi di emas. Investasi emas ini bagus kan untuk jangka panjang. Kita nggak ngomongin trading di sini ya, kita ngomongin tentang investasi, di mana investasi tentunya adalah membutuhkan waktu ya. Kemudian kalau misalkan kalian mau berinvestasi di saham juga bisa, di saham-saham second laner gitu ya. Atau misalkan kalian gimana kalau misalkan mau investasi di kripto bang, boleh silakan. Tapi ingat ya, setiap kalian berinvestasi, jangan kalian berinvestasi 100% di satu alat investasi ya. Jadi kalian harus melakukan diversifikasi antara, jadi disebarlah istilahnya kalau mata air itu, atau keranjang deh ya. Jangan menaruh telur di satu keranjang, taruh di beberapa keranjang. Dimana kalau keranjang satu jatuh, yang lain masih bagus gitu. Jadi kan namanya investasi itu kan nggak selalu untung ya. Namanya investasi itu ada untung ada rugi, bisa saja rugi, bisa saja untung. Tapi karena tujuan kita untuk jangka panjang tentunya, jadi jangan takut ya. Untuk jangka panjang, investasi itu jauh lebih menguntungkan daripada kalian hanya menabung seperti biasa ya, seperti menabung di bank gitu. Jadi beda sekali ya. Di sini kalian harus paham ya, kalau investasi itu sangat baik, sangat bermanfaat untuk persiapan masa depan kalian, terutama keuangan kalian di masa yang akan datang. Nah guys, tadi untuk jenis-jenis alat investasi tadi ada apa aja? Ada reksadana, ada emas, ada obligasi, ada deposito, ada saham. Jadi tergantung kalian mau pilihnya apa. Ada kripto juga ya. Kalian mau pilihnya apa, terserah kalian, tergantung dengan istilahnya karakter kalian ya. Karena karakter investor itu dibagi 3 guys. Ada konservatif, ada moderat, ada agresif. Dimana konservatif ini dia tidak istilahnya dia takut akan resiko besar ya. Jadi dia cari aman ya. Dia ingin resikonya kecil gitu. Jadi kalau resiko kecil ya keuntungan juga mungkin nggak sebesar berbanding dengan resikonya. Resiko kecil ya keuntungannya kecil. Kemudian kalau misalkan kalian yang moderat kalian pengen balance ya. Jadi kalau istilahnya resiko dengan keuntungan tuh sama gitu ya. Kalau tadi konservatif kan ingin resikonya lebih kecil gitu, resikonya lebih kecil bisa untungnya besar. Nah sedangkan kalau misalkan untuk kalian yang karakternya agresif, nah di sini karakter agresif itu artinya kalian ingin ingin dapat untung yang besar, dan kalian nggak peduli dengan risiko yang besar pula. Jadi istilahnya istilahnya kalian lebih agresif lah ya, lebih lebih pengen cepet dapat untung. Tapi ingat, high risk high return. Jadi kalau misalkan kalian mengejar keuntungan yang tinggi, tentunya risikonya tinggi pula ya. Nah jadi ingat, kalau misalkan kalian ingin memilih instrumen-instrumen apa yang bagus untuk kalian berinvestasi, kalian harus lihat karakter kalian. Jadi dicocokkan dengan karakter kalian. Kalian maksudnya kemana? Apakah kalian cocoknya itu berinvestasi di reksadana, apakah kalian cocoknya berinvestasi di emas, ataupun kalian cocoknya berinvestasi di saham atau kripto dan yang lainnya gitu. Jadi harus disamakan atau disesuaikan dengan karakter kalian ya. Jadi istilahnya jadi kalau misalkan ya gini ya, contohnya gini, kalau misalkan orangnya ini takut-takutan ya, dia nggak suka dengan resiko yang tinggi ya, takut gini, tapi dia mencoba berinvestasi di saham. Ketika dia lihat harganya minus, wah stresnya minta ampun guys. Jadi harus disamakan lah dengan karakternya. Minum dulu ya gitu guys. Jadi ingat ya, berinvestasi itu harus dimulai sedari dini ya. Jadi jangan nunda-nunda lagi ya, jangan nunda kapan untuk mulai berinvestasi. Jangan nunda-nunda nanti dia kaya, kok udah kaya baru berinvestasi, enggak ya. Jadi berinvestasi itu malah jalan menuju kalian supaya jadi kaya gitu. Jadi karena ini kan buat masa depan kalian guys. Kalau kalian nggak coba dari sekarang, mau kapan lagi cobanya guys? Jadi kalian harus benar-benar coba mulai dari sekarang, karena investasi ini sekarang mulai dari harga terkecil. Kalian bisa mulai dari Rp10.000 guys. Rp10.000 betul guys. Itu
Kalian mau berinvestasi apa? Mau investasi reksadana, mau investasi saham, mau investasi apa? Emas, investasi kripto, semua bisa dimulai dari yang kecil. Contoh Rp10.000. Gak percaya? Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa istilahnya apa ya, memfasilitasi gitu. Kalian bisa coba lewat aplikasi-aplikasi tersebut guys untuk berinvestasi mulai dari Rp10.000. Contoh apa ya? Contoh kalau misalkan kalian mau berinvestasi di reksadana, kalian bisa pakai aplikasi Bibit gitu ya. Jadi ini Teh Channel tuh ngomongin aplikasi-aplikasi yang Teh Channel juga pakai ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mulai berinvestasi reksadana, kalian bisa pakai aplikasi Bibit. Itu mulainya dari Rp10.000, kalian sudah bisa mulai berinvestasi di reksadana. Kalian mau berinvestasi apa? Kalian mau berinvestasi emas. Kalian mau berinvestasi emas, kalian juga bisa mulai dari Rp10.000. Contohnya apa? Contoh aplikasi Peluang gitu ya. Aplikasi Peluang itu dimulai dengan Rp10.000. Dengan menabung emas di aplikasi Peluang, kalian sudah bisa memiliki emas sendiri gitu. Dan nanti kalau misalkan udah nyampe berapa gram itu bisa dicetak gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan kalian mau investasi di apa? Investasi di saham. Investasi di saham, kalian bisa gunakan aplikasi dari Indo Premier, dimana Indo Premier ini ya ada juga beberapa aplikasi yang gratis, kayak seperti Ajaib itu juga gratis itu. Jadi kalian bisa mulai dari nol gitu ya. Ya Rp10.000 sudah bisa. Kalau misalnya kalian mau mencoba cryptocurrency, kalian bisa pakai Indodax, kalian bisa pakai Luno gitu, bebas. Jadi dari yang kecil kalian sudah bisa mulai berinvestasi. Dan ingat, mulai dari kecil, mulai dari sedikit-sedikit. Sisihkan 10% dari penghasilan kalian, dari berapapun yang kalian dapatkan, sisihkan 10% guys. Belajar bentuk berinvestasi, karena apa? Karena ini penting buat masa depan kalian. Ingat loh, sekarang tuh tahun 2021 guys, jangan sampai ketinggalan zaman. Di mana nanti ya 2023 3 tahun ke depan ya, 21 25 lah ya, 2003 di atas 2023 2005 ke atas lah, Indonesia ini akan mengalami percepatan ekonomi guys. Jadi jangan sampai ketinggalan guys ya. Kalau misalkan sampai ekonomi melesat, kalian ketinggalan, untuk apa hidup kalian? Ya seperti ini aja gitu ya. Minum lagi. Ini benar enak kopinya guys. Jadi benar-benar bikin seger. Si SpongeBob ini yang bikin seger. Oke. Jadi mungkin sampai di sini aja perbincangan kita tentang investasi ya. Obrol-obrol santai tentang investasi buat kalian yang belum mulai berinvestasi. Mulai dari sekarang ya, mulai dari yang kecil dulu, mulai dari sedikit dulu. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. So guys, itu tadi obrolan santai kita tentang berinvestasi ya, untuk para pemula tentunya ya. Jadi cepat-cepatlah mulailah berinvestasi dari sekarang, sedini mungkin gitu ya. So mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, obrolan kita ini bermanfaat buat kalian semua tentunya ya, bermanfaat buat kalian, menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian tentang dunia investasi, tentang gimana kita mau mulai investasi sedini mungkin. Buat kalian yang baru datang ke Tia Channel, silahkan subscribe channel ini, jangan lupa sekali lagi ya, subscribe channel ini dan bagikan ke yang lain agar channel ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga buat yang lainnya tentunya ya. Dan jangan lupa Tia Channel adalah channel informasi dan edukasi yang selalu memberikan informasi-informasi menarik buat kalian dan juga edukasi-edukasi yang bermanfaat tentunya buat kalian guys ya. Sebentar, minum lagi. Jangan lupa ngopi. Oke guys. Kemudian apa lagi ya? Tia Channel ini memiliki komunitas YouTuber Tia Channel di Facebook dan di Telegram. Jadi ada dua ya, di Facebook dan di Telegram. Kalau misalkan kalian mau join, mau bergabung ya, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi langsung aja klik bergabung dengan komunitas YouTuber Tia Channel di Facebook dan di Telegram. Kalian bisa tanya-tanya apapun di situ, ataupun kalian misalkan mau promo channelnya di situ buat yang para YouTuber ya, kalian bisa juga promo di situ. Dan guys, apa lagi ya? Udah kayaknya sampai di sini. Oh ya, kalau misalkan kalian ada yang channelnya mau dipromosikan, itu juga ada ya tata caranya, atau caranya ada di kolom deskripsi. Kalian baca aja di situ ya. So guys, terima kasih ya, thank you so much. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Sekali lagi ya, dukung terus channel ini untuk perkembangannya tentunya. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya supaya dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya guys. See you next time. Bye bye. Ngopi lagi ya. Ngopi lagi.
Bye bye.